Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen berbagi tutorial ya. Ini masalahnya itu pengisian tidak ada dan starter tidak bisa hidup. ACG divonis ganti spool ACG ya. Oke, kita bongkar, check it out. Oh ya, ini kedatangan mobil punya tetangga ya, nggak mau belok kanan kiri. Mari kita cek lagi. Oke, setelah pembongkaran kita cek satu persatu ya, dari kabel-kabel, semua soket-soket kelihatan normal, baik-baik aja ya. Saya periksa di bagian soketnya, soket injektor ini oke, normal. Saya periksa lagi di bagian relay saya udah ganti, tapi cuman bunyi cetek-cetek doang ya. Ya, ini ada pekerjaan all new vario udah beres, ganti kampas rem depan belakang. Oke, kita lanjut lagi ke ya, inilah pembongkaran spool ACG nya. Setelah saya cek semuanya kelihatan normal ya, baik-baik aja. Namun ada bekas penyambungan dari mekanik sebelumnya, dan akhirnya saya penasaran, saya bongkar lah ini. Ternyata di bagian pengisian ini ada yang putus tidak terlihat, artinya ya putus bagian dalam tapi terbungkus dengan rapi, artinya tidak terlihat lah oleh mekanik sebelumnya. Ya mungkin itulah penyebab daripada spool tidak ada pengisian ya teman-teman ya. Oke, kita akan melakukan penyolderan. Siapkan avometer dan juga isolasi bakar, terus tang potong. Kita siapkan juga kuas ini sama plug atau pasta solder, dan terakhir itu ya jangan lupa tinol ya, timahnya, dan soldernya kita pakai yang ini. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita penyolderan kabel ini sebelum disambung kita kupas dulu ya, nggak usah banyak-banyak, kita dikit aja, yang penting dia bisa menyambung dengan rapi, artinya tidak terlalu tidak terlalu lebar gitu ya. Kita bikin sejajar atau dibikin langsing lah, jangan melebar juga. Kenapa kita harus disolder itu? Tujuannya biar kuat dan koneksinya itu maksimal. Ini sering saya lakukan di servis-servis sebelumnya, itu penyolderan kabel yang terputus. Kita ada baiknya, ada bagusnya kita melakukan dengan penyolderan agar lebih kuat dan lebih maksimal. Dan kita siapkan ini isolasi bakarnya, kita potong kurang lebih 3-4 cm ya. Ini, nah kita masukkan dulu. Namun ada bagusnya ini isolasi bakarnya yang lebih gede dari kabelnya, jangan terlalu ngepres, jangan terlalu ngepas ya, agar kita bisa memudahkan untuk memasukkan dan memindahkan pada saat ketika sudah disolder. Butuh waktu ya teman-teman, artinya setiap penanganan dan kasus elektrikal itu tidak jauh-jauh daripada kita nggak usah bingung ini kenapa setiap permasalahan di elektrikal itu, khususnya di bidang otomotif,
mau motor mau mobil itu nggak jauh-jauh daripada kabel itu ada yang putus, atau kalau enggak Om telolet om. kabel itu ada yang ngesot ke bodi rangka atau ke ground ya, kabel ground. Nah ini jangan lupa kita kasih flux atau pasta solder ya, untuk memudahkan atau memisahkan lapisan oksidasi yang ada pada tembaga ini, supaya lebih kuat juga, lebih bagus, lebih merekat dan lebih cepat. Itu yang sering saya lakukan pada saat penyolderan penyambungan kabel maupun di bagian elektrikal lainnya. Artinya kita membutuhkan kita pasang atau kita selalu pakai solder pasta ini. Oke, butuh kesabaran juga ya untuk menyolder kabel yang kurang lebih tebalnya itu 8 mili sampai 10 mili ini ya kabelnya ya. Kabel 10 starter ACG pada bit ESP 2015. Ini motor oleh pemiliknya sangat-sangat kurang terawat lah kata saya, karena ya mungkin faktor buru-buru atau dari minimnya budget bisa jadi pengaruh juga untuk mengabaikan perawatan pada motor ini. Saran aja bagi saya, bagi pengendara motor itu kalau kita minim budget, ada baiknya kita melakukan perbaikan servis itu sebulan sekali. Misalkan bulan ini kita penggantian apa, bulan berikutnya apa, dicicil aja gitu, untuk meminimalisir atau supaya tidak terjadi pembengkakan biaya pada saat kerusakan itu meledak gitu, biayanya terlalu gede. Akhirnya repot sendiri kitanya. Makanya ya dilakukanlah perbaikan servis mau 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, kalau menurut saya sih itu yang sering saya lakukan. Dan jangan lupa motor itu kalau bisa seminggu sekali itu dicuci, wajib dicuci supaya motor itu lebih seger kita pakai, lebih enak, lebih fresh, dan pastinya lebih terawat, lebih awet lah dibanding kita kayak nggak ngurus gitu. Motor itu ibarat kalau kita punya kalau zaman dulu mah belum ada namanya kendaraan seperti ini. Kita misalkan punya kuda kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih perawatan gitu ya itulah nanti yang ada kudanya sakit-sakitan gitu. Nah di sini kita lanjut lagi ke topik ini ya, ini saya percepat untuk ini biar tidak terlalu panjang durasinya ya. Oke, saya ini percepat, nanti hasilnya seperti apa. Yang pasti kabel itu tidak terlalu gendut pada saat penyambungan itu, artinya lebih langsing, paling tidak ya sesuai dengan ukurannya ya, dan tidak terlihat ini melebar lah. Apalagi ini sebelumnya cara penyambungannya itu dikepang ya. Unik juga sih caranya dikepang, yang penting kuat. Tapi ya menurut saya sih lebih baik di solder. Nah ini dilakukan penyolderan supaya lebih kuat, artinya ya
kita lebih rapi dikit, lebih ini, dan hasilnya juga lebih awet untuk jenjang yang lebih lama. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Kita akan pengecekan di sini, penyambungan. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, di sini saya udah menyambung 2 kabel ini. Hasilnya nggak terlalu gendut seperti yang satunya ini. Dan ini saya akan bongkar lagi nih, akan saya sambung dengan solder dan lihat hasilnya. Kita lihat. Oke. Nanti kita bungkus juga dengan kabelnya ini ya. Nah, ini dia hasilnya guys. Oke, lebih rapi ya, lebih slim, lebih langsing lah hasilnya daripada yang sebelumnya. Ini cuacanya juga masih sejuk-sejuk, gimana itu, hujan juga ini. Oke, kita rapikan. Nah, inilah hasilnya. Oke, nanti kita pasang kembali pada motornya. Kita lihat apakah berhasil, udah bisa starter dan pengisian normal. Kita lihat, check it out. Oke. Nah, hujan ya, masih sejuk ini, cuacanya hujan, jadi adem gitu. Oke, kita pemasangan pada motornya. Oke, setelah saya pasang, ternyata masih belum mau hidup ya starternya. Nah, kita cek lagi kira-kira dari apanya ya. Kita di on, ternyata masih sama, nggak mau nggak mau hidup. Fuel pump tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan lampu tail, lampu senja pun nggak mau hidup. Nah, akhirnya kita bongkar nih. Setelah pengecekan, ternyata alhamdulillah hidup ya. Ini ternyata cek dan recheck, saya pengecekan itu ada di bagian rumah sikringnya ini kendor ya teman-teman. Ternyata saya udah pengecekan dan saya udah perbaikan, disempitkan lagi sekun rumah sikringnya. Tidak terlihat ya, udah saya otak-atik ternyata dari situnya. Mari kita cek pengisiannya. Alhamdulillah ya, pengisian normal di 14,3 volt. Oke, setelah itu kita rapikan kembali motornya, karena motor ini sudah beres dan berhasil. Masalahnya itu hanya ada di kabel yang putus dan rumah sikring yang kendor ternyata. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.